Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oh, ini seperti yang kemarin ya Pak. Pak. Siap ya, bismillah. Sidang perkara perdata nomor 12 PDT garis miring 2022 Pengadilan Tinggi Kendari dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini agenda persidangan adalah untuk membacakan putusan. Saya bacakan Pak ya. Bacakan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 12 garis miring PDT garis miring 2022 garis miring PT Kendari. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara 1. Muhammad Hakdim, 2. Hasnawati, 3. Seblon, 4. Surahman, 5. Muhammad Arfa, 6. Fitria, 7. Hasanuddin, 8. Muhammad Dahlan Dengati, 9. Sangkala Deng Gasinti Turi, 10. Asis Turi. Sebagai pembanding, semula para tergugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ayatullah SHMH dan kawan-kawan, para advokat garis miring pengacara beralamat di Jalan Sungai Konawe nomor 62, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Disebut sebagai para pembanding semula para tergugat lawan PT Dana Jaya Properti. Berkedudukan di Kota Kendari, Jalan Sao-Sao, Kompleks PTN 1, Blok N nomor 2, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh Irfandi Ardianto, warga negara Indonesia, lahir di Kendari, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Durian. Selanjutnya disebut sebagai terbanding semula penggugat. Dan 1. Sirera, bertempat tinggal di Desa Lebojaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai turut terbanding 1 semula tergugat 7. 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang garis miring Badan Pertanahan Nasional, Ceki Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara, Ceki Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Berkedudukan di Jalan Poros Andolo, Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai turut terbanding 2, semula turut tergugat. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 12 garis miring PDT garis miring 2022 garis miring PT KDI tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim. 2. Telah membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 12 tanggal 10 Februari 2022. 3. Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Andolo tanggal 23 Desember 2021 nomor 11 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PNADL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini. Tentang duduknya perkara. Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andolo nomor 11 PDTG garis miring 2021 garis miring PNADL tanggal 23 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Tidak akan bacakan.
Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Andolo nomor 11 garis miring PDTG 2021 garis miring PN-ADL diucapkan pada tanggal 23 Desember 2021 dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum para tergugat diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Andolo dan tanggal 27 Desember 2021 telah diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Andolo kepada tergugat 7. Terhadap putusan tersebut, para pembanding semula para tergugat mengajukan permohonan banding. Sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding nomor 11 garis miring PDTG garis miring 2021 PN ADL tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andolo. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Andolo tanggal 12 Januari 2022. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding garis miring kuasa hukumnya melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Andolo pada tanggal 12 Januari 2022 dan kepada turut terbanding tanggal 13 Januari 2022 oleh terbanding garis miring kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Andolo tanggal 26 Januari 2022. Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam kurung ISAGE melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor 11 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PN-ADL tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022 oleh jurusita Pengadilan Negeri Andolo tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa permohonan banding dari para pembanding semula para tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para pembanding semula para tergugat pada pokoknya sebagai berikut. Tidak kami bacakan. Menimbang bahwa atas memori banding dari para pembanding semula para tergugat tersebut terbanding semula penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut, juga tidak akan dibacakan. Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andolo Andolo tanggal 23 Desember 2021 nomor 11 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PN-ADL beserta bukti-buktinya dan setelah mempelajari pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum atas permohonan banding dari para pembanding tersebut sebagai berikut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa para tergugat di dalam jawabannya di samping telah menolak terhadap materi pokok gugatan, para tergugat juga telah mengajukan eksepsi dalam kurun tangkisan yang semuanya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga berkaitan dengan hal tersebut sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi dari para tergugat tersebut. Menimbang bahwa ada pun eksepsi dari para tergugat pada pokoknya meliputi 4 hal. 1. Gugatan penggugat disusun secara kabur dan tidak jelas. Batas-batas tanah tidak jelas, luas tanah penggugat kabur dan tidak jelas. 2. Gugatan penggugat didiskualifikasikan mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona karena penggabungan gugatan dalam kurun summon forging van fordering oleh penggugat adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat. Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan eksepsi para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat disusun secara kabur dan tidak jelas. 1. Batas-batas tanah tidak jelas. 2. Luas tanah penggugat kabur dan tidak jelas. Menimbang bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan eksepsi para tergugat pada poin 2, yaitu
gugatan penggugat didiskualifikasikan mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona karena penggabungan gugatan dalam kurang Sampogin van Vordering. Menimbang bahwa mengenai eksepsi pada poin kedua ini, di dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa bentuk dari gugatan penggugat perkara aquo bukanlah termasuk penggabungan gugatan dalam kurun Sampogin van Vordering, melainkan hanya satu bentuk gugatan, yakni perbuatan melawan hukum terhadap satu objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Konda, Desa Lebojaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas 6.321 meter bujur sangkar, dan seterusnya dalam kurung halaman 40 putusan. Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa pada prinsipnya penggabungan gugatan Sampogin dibolehkan dengan syarat pertama, terdapat hubungan erat menurut Supomo dalam buku M. Yahya Harahap antara gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin. Kedua, terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau para tergugat sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 571 /K/PDT /1983. Menimbang bahwa apakah gugatan aquo yang diajukan oleh penggugat terhadap beberapa orang, yaitu tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7, tergugat 8, tergugat 9, tergugat 10, dan tergugat 11, serta turut tergugat telah memenuhi syarat tersebut. Menimbang bahwa apakah antara tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7, tergugat 8, tergugat 9, tergugat 10, dan tergugat 11 mempunyai hubungan hukum. Menimbang bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 membeli tanah kepada tergugat 10 dan tergugat 11 pada waktu yang berbeda. Demikian pula dengan tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7, dan tergugat 8 juga membeli tanah kepada tergugat 10 dan tergugat 11. Jadi ada beberapa peristiwa hukum yang berbeda. Dengan demikian maka antara tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7, tergugat 9 tidak mempunyai hubungan hukum. Sehingga sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1715 K/PDT /1983 dan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1742 K/PDT /1983, gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat dalam kurun tergugat 1 dan tergugat 2. Padahal antara tergugat 1 dan tergugat 2 tidak ada hubungan hukum. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum di antara tergugat sesuai dengan putusan tanggal 20 Juni 1979 nomor 415 K/SIP/1975, gugatan tidak dapat diajukan secara akumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap para tergugat. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat yang diajukan kepada para tergugat digabung yang seharusnya diajukan secara terpisah atau sendiri-sendiri sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka gugatan menjadi kabur dalam kurung obscur libel. Menimbang bahwa bertitik tolak dari uraian gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dari sisi formalitas gugatan penggugat terdapat cacat formil dalam bentuk error in persona karena penggabungan gugatan, sehingga gugatan yang demikian dikualifikasi sebagai gugatan kabur dalam kurung obscur libels. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi poin kedua dari para tergugat yang berpendapat gugatan penggugat kabur dalam kurung obscur libel karena penggabungan gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para tergugat pada poin kedua telah dikabulkan, maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andolo nomor 11/PDTG/2021/PN ADL tanggal 23 Desember tentang eksepsi yang amarnya menolak eksepsi para tergugat
untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang eksepsi di mana gugatan penggugat telah dinyatakan sebagai gugatan kabur dalam kurung obscur liber karena mengandung cacat formil, maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkaranya, dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam kurung need on verklaar garis miring NO. Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan gugatan tidak dapat diterima, maka terbanding semula penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Memperhatikan ketentuan RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili menerima permohonan banding dari para pembanding yang semula para tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andolo nomor 11 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PN ADL tanggal 23 Desember 2021 yang dimohonkan banding. Mengadili sendiri dalam eksepsi, menerima eksepsi para tergugat. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam kurung need on verklaar. Menghukum terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang terdiri dari Acice Sendong SHMH sebagai Hakim Ketua, Mulyadi SHMH dan Joni Iswantoro SHM masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Matelda Mandoa SSOS SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Andolo pada hari itu juga. Ya. Dengan demikian persidangan perkara ini telah selesai sehingga selesai Pak ya. Ada Pak. Dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sudah Pak. Terima kasih. Majelis Hakim akan meninggalkan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.